mini Mexican topping. Jadi kalau kita sebutnya roti O. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di crunchy di luar. Lihat ya. Butternya melt banget dalamnya. Ya. Cuma 2 kali hap aja. Enak banget. Coba di rumah. Nah, untuk yang berikutnya ya, ini model tadi udah 6, sekarang yang ke-7 itu adalah topping melon pan ya. Tapi sebenarnya ini adalah basicnya dari cookies ya. Tuh. Resepnya nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi juga. Karena rotinya beratnya adalah 11 gram, toppingnya kurang lebih kita ukur dengan berat yang serupa. Nah, ini 11 nggak apa-apa lah. Nanti untuk cover satu roti sampai bawah. Tapi kalau mau ditaruh di 7 gram aja juga ini sudah bisa ya. Ini kita lihat dulu. Tadi toppingnya sudah kita siapkan ya. Adonannya kita ambil. Saya isi dengan keju aja ya. Biar simple yang ada di rumah aja deh. Apa sih yang ada di rumah? Tempe misalnya gitu juga nggak apa-apa. Tempe. Ya, diisi aja, isi banyak atau sedikit sesuai selera aja. Setelah itu adonan dibulatkan. Nah, sudah seperti ini. Ini adonan toppingnya ya. Dipipihkan dahulu. Karena dia lunak kan. Karena dia lunak, jadi pakainya jangan terlalu bertenaga. Setelah itu dibungkus semuanya sampai tercover. Ya, robek sedikit nggak apa-apa. Nah, sampai tercover seperti ini, diambil ujungnya. Oke, diambil ujungnya, taruh di gula. Ya, gula. Masuk ke gula, tahan ujungnya sedikit. Habis itu diberi motif, tapi ingat ya, di sini jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan, cuma sekadar kena aja. Bagian tengahnya, jadi ada motifnya cantik sekali. Tuh. Jadi seperti ini, kelihatan nggak? Ih, lucu banget ya. Tuh. Nah, kita taruh di loyang. Nih, jadinya. Jadi ini semua kita isi keju dulu, nanti baru kita topping ya. Oke. Ini kita ambil dulu adonannya. Ya, bagian yang lengket di atas. Masukkan roti. Putar seperti ini. Aslinya ini ya gini ya ngerjain. Kalau bikin yang gede. Cuma kalau bikin kecil gini jadi agak kayak gimana gitu, kayak gok. 11 gram soalnya. Yang penting ada cubitan roti di akhir ya, buat megang saat masuk ke dalam gula. Dibalik. Dirapin dulu sedikit, baru kita kasih motifnya. Ingat jangan terlalu ditekan banget, jadi hasilnya malah jadi pecah-pecah. Cantik banget.
Oke, ambil bagian yang lengket, adonannya taruh di tengah-tengah, sambil ditekan ke dalam ya, ke dalam gini. Nih, kan kelihatan nih, dia masuk dalam. Cubit. Masukin gula. Oke. Wah, bagian ini emang yang paling. Ini enak bikin roti yang gede-gede ya, jadi nggak terlalu kelihatan kayak capek sekali. Jadi ini baru bentuk yang biasa. Kita juga sudah siapkan adonan cookies tadi ya, yang kita berikan pewarna hijau. Nih. Nanti akan kita buat apa? Lanjut ke bentuk selanjutnya. Oke, bentuk selanjutnya adalah bentuk jagung. Lah, kok bentuk jagung? Isinya jagung juga. Iya, harusnya sih jagung juga ya, tapi nggak saya isi. Jadi cuma di roll aja, digulung. Nah, ini sama kayak bikin roti abon ya. Kita panjangkan. Tuh, jadi kayak gini. Oke, seterusnya sampai adonannya habis. Oke, setelah jadi panjang-panjang semua, kita akan siapkan topping bentuk jagungnya. Kita masih menggunakan adonan biskuit yang tadi ya, yang melon pan tadi. Sama caranya, bedanya adalah ini kita panjangkan. Nih ya. Kayak gini. Kita harus lihat dulu ukurannya semana sih, gitu kan. Untuk menutup bagiannya. Panjangin lagi sedikit lagi. Oke, cukup segini aja dengan rotinya. Kita balik dulu adonannya. Jadi ambil yang bagian basahnya ya. Nah, setelah itu disatukan ke bagian rotinya secara keseluruhan. Ini dilipat ke dalam juga boleh. Tuh. Biar nggak ada yang terlalu banyak dapat toppingnya. Kalau pas lepas gini tinggal dipadatkan aja. Oke. Jagung itu seperti apa? Bayangkan dulu jagung itu seperti apa. Oke, sudah ketemu. Nah, jadi bawahnya masih bolong, ini nggak apa-apa. Ini roti. Yang penting tercover semuanya dengan topping. Lalu siapkan gula, masukkan rotinya, dibalik lagi. Nah, disinilah kita akan membayangkan bentuk jagungnya. Tarik garis lurus lagi, garis lurus lagi. Oke. Dan diputar kecil-kecil sambil digelindingkan. Tapi ingat, jangan terlalu keras menekannya. Apakah sudah berbentuk jagung? Wah, kita balik nih. Nih. Sorry. Habis itu, ambil adonan yang warna hijau. Ambil tepung sedikit. Adonan hijaunya kurang lebih segini. Kecil-kecil aja, jangan gede-gede ya. Ini kita pipihkan lagi dan dipipihkan. Setelah itu tempelkan ke bagian jagungnya. Nah, bagian satu lagi pun demikian. Kalau mau lebih terlihat atasnya ya, jadi ini tadi kurang ke atas, sorry. Ini kita taruh lagi di bagian atasnya, biar lebih menyerupai jagung. Nah, segini harusnya ya. Jadi ini kita ulang, sorry, saya copot dulu. Set sampai atas taruhnya. Ini di sini. Oke. Ambil lagi adonannya. Pipihkan. Taruh di bagian atasnya juga. Itu seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini semua, tarik bagian ujung menyerupai batang jagung. Habis itu kasih garis-garis sedikit. Udah, kita taruh deh di sini. Sudah mirip jagung belum?
Nah, setelah itu kita bentuk jagungnya sampai semuanya selesai. Caranya semua sama ya. Roll, masuk tepung, terus pipihkan. Jadilah roti jagung mini. Oke, terakhir kita akan membuat roti kopi atau Mexican topping. Nah, ini untuk Mexican topping, adonannya masih sama ya. Dipipihkan dulu, buang gas. Kita menggunakan salted butter, kalau nggak ada cari margarin yang punya rasa asin. Masukin. Jangan terlalu banyak, yang penting ingat harus rapet ya. Ini banyak aku di sini, karena saya suka gurih. Tutup rapet dan benar-benar rapet. Oke, dikunci. Taruh di sini. Tuh. Sama ya semuanya. Pastikan bagian tengahnya jangan terlalu tipis agar tidak terjadi kebocoran melalui atas. Ambil dari bagian samping untuk mendapatkan adonan menutupi butternya. Cakep, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan topping. Kita menggunakan topping Mexican. Ini sudah saya buatkan. Nah, nanti untuk mau membuatnya akan saya buatkan video lagi untuk membuat topping apa namanya tadi? Melon pan atau biskuit dan juga topping Mexican. Tapi resepnya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Sambil dulu gunting topping kopi. Dari awal boleh langsung loh di topping aja. Rapat-rapat gini. Karena jaraknya lumayan jauh-jauh, kalau di kamera rotinya kayak kelihatan normal-normal aja, gede gitu. Padahal nih aslinya rotinya cuma segede jempol saya. Tuh, kecil sekali. Kita menggunakan topping vanilla. Sama ya, kayak yang coklat tadi. Untuk roti-roti yang menggunakan topping, jadinya seperti ini. Bisa dilihat, silahkan. Nah, yang ini berbeda ya, jangan masuk ke dalam mesin proofer. Ini cukup di luar aja. Di luar, cari tempat lemari yang lembab-lembab aja, ditaruh di situ aja. Karena ini nggak boleh proofing maksimal, jadi cuma di 75% langsung dibakar. Dan ini terakhir ya. Kita bisa lihat, cuma ini sorry agak kengembangan ya, tadi kelupaan. Tuh, jadi jagungnya pada copot-copot. Jadi cantik sih sebenarnya. Kita nungguin yang Mexican ngembang dikit, malah yang jagungnya kalah. Kita bakar dulu. Oke, kita akan masukin dulu rotinya ke dalam oven. Yap, api bawahnya di 190 aja. Api atasnya di 110 aja udah cukup banget. Lalu kita nyalakan timernya di 8 menit. Karena dia ada topping beratnya, jadi harus hati-hati kalau nanti overproofing. Caranya adalah dibanting aja loyangnya saat dia matang untuk meminimalisir kempes pada rotinya. Ditunggu. Oke, ini sudah matang. Nah, jadi sudah saya banting sedikit di dalam ovennya. Nah, benar kan? Yang jagungnya over ya.
berasa jagung besar, jadi dia ketahan sama kulitnya ya. Nih, ketahan sama kulitnya jadi ke bawah lebar. Tapi nggak masalah juga sih. Ini jadi melon pan-nya bagus, bawahnya juga bagus banget. Tuh. Nggak kempes. Tetap aman. Roti O-nya, roti O ya. Roti kopinya tuh cantik, kering, crispy. Ini yang ada motifnya, tapi ini ada cracknya dikit nih. Tadi soalnya kita dari awal udah kita topping. Nggak ada yang bocor, margarinnya ataupun butternya yang kita gunakan aman. Jadi bisa dicoba di rumah. Yang saya suka banget dari yang kita buat tadi ini adalah Mexican topping. Yang kayak roti O itu, mini banget tuh. Mini banget dan margarinnya tuh nggak bocor. Jadi masih di dalamnya, atau butter yang kita masukin, salted butter itu nggak bocor. Jagung, tuh jagungnya dari bagian bawahnya cantik, bagian depannya, nah ini yang jadi masalah nih. Tadi kita taruhnya sudah harus di oven, tapi kita nungguin si Mexican yang belum ngembang-ngembang nih. Jadi akhirnya ini kalah, kengembangan sedikit. Tapi tidak ada masalah, hasilnya tetap lucu dan cantik. Ini keren lagi, tuh melon pan-nya benar-benar mengembang sempurna, mini menarik. Semuanya sudah jadi, ini cuma tambahan sisa dari adonan aja. Dan semua resepnya bisa lihat di kolom deskripsi dan bisa dicoba resepnya di rumah dengan model-model yang mungkin bisa ditambahin lagi nih, banyak model lainnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen aja, jangan lupa like juga dan subscribe channel video kita. Saya Bangun Gembil, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.